Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Pembahasan. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminonya dan rangkai karbonnya dapat digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine dihubungkan oleh ikatan peptida dalam makhluk hidup. Protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Berikut ini terdapat beberapa makanan yang mengandung sumber protein yang terdapat pada lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, tahu. Dalam 100 gram tahu itu dapat mengandung 8 gram protein yang baik untuk asupan sehari-hari. Tahu ini mengandung 9 jenis asam amino. Yang kedua yaitu ikan tuna. Ikan tuna mengandung 28 gram protein dan terdiri dari 15 asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu brokoli. Di dalam brokoli mengandung sekitar 2 gram protein per saji. Yang keempat yaitu daging sapi. Di dalam daging sapi ini dapat mengandung 28 gram protein dalam daging sapi dan mengandung sekitar 9 jenis asam amino. Kemudian yang kelima yaitu telur. Protein dalam telur itu terdapat sekitar 12%. Protein pada telur mengandung asam amino esensial seperti histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptin, dan valin. Kemudian yang terakhir yaitu susu. Di dalam susu ini dapat mengandung 3,4 sampai 8 gram protein dan pada susu ini terkandung 7 jenis asam amino. Cara membuktikan bahwa makanan mengandung protein yaitu dapat melalui dua analisis. Yang pertama, analisis kualitatif. Terbagi beberapa macam, yang A. reaksi santroprotein, B. reaksi Hopkins-Kuhl, C. reaksi Milon, D. reaksi nitroprussida, dan E. reaksi Sakaguchi. Kedua, analisis kuantitatif terbagi juga dalam beberapa macam, yang A. metode Zelda, B. metode Lowry, C. metode Buret, D. metode spektrofotometer UV, E. metode turbodimetri atau kekeruhan, F. metode pengecatan, dan G. metode titrasi formal. Protein terbentuk dari asam-asam amino, adapun 20 struktur asam amino tersebut, yaitu yang pertama leusin, yang kedua metionin, yang ketiga prolin, keempat alanin, 5 isoleusin, 6 triptofan, 7 glisin, 8 asparagin, 9 tirosin, 10 valin, 11 glutamin, 12 fenilalanin, 13 serin, 14 treonin, 15 cysteine, 16 lisin, 17 histidin, 18 arginin, 19 asam glutamat, dan 20 asam aspanan. Selanjutnya adalah mekanisme katabolisme asam lemak. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transminasi enzim aminotransferase. Memindahkan amin kepada aketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Contoh reaksi transminasi.
Perhatikan alanin mengalami transminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Yang kedua yaitu deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Contoh reaksi deaminasi oksidatif. Perhatikan glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium NH4. Selanjutnya, ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Contoh reaksi transminasi yakni alanin mengalami transminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Glutamat juga dapat memindahkan amin ke rantai karbon lainnya, menghasilkan asam amino baru. Contoh reaksi deaminasi oksidatif. Perhatikan glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium NH4. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium NH4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, reaksi sintetis karbamil fosfat. Dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, reaksi pembentukan sitrulin karbamil fosfat. Dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-sitrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, reaksi pembentukan asam argininosuksinat. Dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-sitrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginilnosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat yaitu reaksi penguraian asam argininosuksinat. Dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dan yang kelima yaitu reaksi penguraian argini. Dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Monomer asam amino merupakan penyusun protein. Asam amino dapat dibagi menjadi asam amino esensial atau yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, dapat diperoleh dari bahan makanan, dan asam amino non-esensial yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Ada 20 asam amino yang terdapat di alam, yaitu leusin, metionin, prolin, alanin, isoleusin, treofan, glisin, aspargin, tirosin, valin, glutamin, fenilalanin, serin, treonin, lisin, histidin, arginin, asam glutamat, dan asam aspartat. Katabolisme asam amino merupakan reaksi yang menghilangkan gugus amin. Sebagian besar berlangsung melalui dua jalur, yaitu transaminasi dan deaminasi. Transaminasi ialah enzim aminotransferase memindahkan amin kepada A-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Dan deaminasi adalah pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium.